ini yang ingin saya bahas, karena ini outlook, berarti saya ngebahas industri ya. Tadi secara nasional, negara kita sedang mengalami pemulihan, recovery setelah adanya resesi dan depresi. Resesi itu kan awal 2020 mulai melesu, depresi kemarin puncaknya ketika kuartal kedua karena ada kontraksi ekonomi yang sangat signifikan sampai minus berapa persen begitu. Nah sekarang sudah mulai ada pertanda recovery. Nah ada data dari Kementerian Perindustrian bahwa kita bisa melihat di tahun kemarin itu ada industri yang cukup melesat gitu ketika masa pandemi. Yang pertama adalah industri kimia, farmasi dan obat tradisional. Ya, itu tumbuhnya 14,96 dan teman-teman boleh bandingkan ini dibanding dengan triwulan sebelumnya. Misalnya ini adalah 2019 triwulan 3, triwulan 4, kuartal 1, kuartal 2 dan kuartal 3. Jadi ada pertumbuhan. Yang kedua ada industri logam dasar. Jadi yang pertama adalah farmasi, kedua logam dasar ada tumbuh 5,19%. Kemudian yang ketiga ada pengolahan pemasangan mesin ya, ini juga tumbuh 1,15%. Dan terakhir ada consumer good atau makanan dan minuman, food and beverage ya, seperti itu. Jadi ini adalah 4 industri yang mengalami pertumbuhan positif sepanjang tahun 2020 sampai kuartal ketiga. Artinya apa? Kenapa sih kita ngebahas industri? Karena kalau kita bicara tentang analisis saham atau analisis emiten ya, kita bicara top down analysis. Jadi dari mulai makroekonomi, dari mulai nilai tukar, suku bunga, inflasi, kemudian imbal dari obligasi, kemudian cadangan devisa, PDB dan seterusnya, itu makro, masuk ke industri gitu, atau ke sektor dan industri. Nah sekarang yang kita bahas. Jadi saya mau membuat slide itu semacam top down, dari mulai yang kondisi global tentang pandemi, kemudian masuk ke Indonesia, sekarang masuk ke industri dan sektoral. Nah kita lihat bahwa secara sektoral di 2020 meskipun sedang pandemi, tapi ada industri yang diuntungkan, ada industri yang mengalami bahkan pertumbuhan yang signifikan dibanding tahun-tahun sebelumnya gitu. Itu adalah industri kimia, farmasi, dan obat tradisional. Nah nanti kita tinggal melihat imbasnya ketika misalnya industri yang diuntungkan ketika masa pandemi, apa perusahaan yang diuntungkan, kemudian kode sahamnya apa, nah disitulah namanya top down analysis. Tapi selain ada yang diuntungkan, ada juga yang rugi, dan ini mengalami penurunan yang signifikan. Contoh adalah industri alat angkutan, ini transportasi ya. Kemudian ada industri mesin dan perlengkapan, kemudian ada industri kulit atau alas kaki, sepatu dan lainnya, kemudian ada tekstil dan pakaian jadi, ada barang galian bukan logam seperti batu dan yang lainnya, kemudian ada karet. Nah ini kan mengalami kontraksi, penurunan. Jadi boleh jadi perusahaan-perusahaan yang berkecimpung atau yang bergerak di bidang industri ini juga terkena, begitu kan, seperti itu. Jadi simpelnya seperti itu teman-teman. Ketika ada industri yang terkena, kan industri ini cermin dari misalnya pertumbuhan dari perusahaan-perusahaan yang ada, itu cermin dari permintaan dan penawaran dari masyarakat. Seperti itu hukum demand and supply. Nah, ketika misalnya ada pandemi, kenapa sih alat angkutan yang paling tertekan? Teman-teman juga bisa memakai logika kan, ketika ada PSBB yang baru apa ya singkatannya, saya kurang memahami mengikuti perkembangannya, karena di kampung nggak ada PSBB ya, biasa aja gitu. Jadi PSBB misalkan itu membatasi gerak gitu. Nah ketika membatasi gerak, orang tidak mau keluar, mager gitu, malas gerak, akhirnya ya buat apa misalnya mesen alat transportasi kok nggak kemana-mana gitu. Nah, seperti itu ya teman-teman. Jadi maka yang terkena sekali oleh pandemi adalah industri transportasi, dan ini melanda seluruh jenis transportasi baik darat, laut maupun udara. Dan teman-teman boleh cek misalnya kalau ada semacam infografis gitu kan, yang paling terkena ketika masa pandemi adalah airlines atau maskapai penerbangan, sampai-sampai Warren Buffett sekalipun itu menjual saham penerbangannya gitu. Kemudian juga transportasi kelautan atau maritim, kemudian transportasi darat, kemudian otomotifnya. Kenapa? Karena orang juga kenapa harus beli mobil kalau nggak bisa gerak kemana-mana, kan seperti itu. Jadi semua saling berhubungan, tidak ada sektor yang tidak saling berhubungan. Termasuk saya misalnya di dunia pendidikan, kan sudah setahun ini kebanyakannya belajar daring ya, BDR, belajar dari rumah. Maka apa yang diuntungkan ya, yang diuntungkan adalah perusahaan telekomunikasi tentunya. Kenapa? Karena operator seluler ini diuntungkan dengan adanya WFH, dengan adanya belajar daring dan seterusnya. Nah, seperti itu ya teman-teman, itu gambaran dari saya. Nah ini yang terbaru ini hari Kamis kemarin, bunga acuan BI turun jadi 3,5% pada Februari 2021. Nah
ini juga acuan makro. Misalnya ketika suku bunga acuan Bank Indonesia turun, mana yang terkena imbasnya? Nanti kita bisa cek. Oh, ini ternyata yang terkena adalah misalnya saham-saham properti itu diuntungkan, tapi saham perbankan karena bunganya mungkin turun ya mungkin marginnya mengecil atau marginnya berkurang seperti itu. Tapi ketika properti ini bahkan ada yang bebas DP misalnya, itu mungkin akan terdongkrak secara penjualannya. Nah, seperti itu. Jadi teman-teman tidak ada yang tidak saling berkaitan, semuanya saling berkaitan. Jadi dunia ini semuanya paralel dan saling berhubungan, ada interkoneksi situ. Tidak bisa kita saling menafikan, semuanya saling berhubungan. Nah, ini juga berita yang hari kemarin ini, masih sore kemarin ini. DP kredit mobil KPR 0%. Emiten otomotif atau properti dan juara. Nah, itu kan pertanyaan. Teman-teman baca lah dari bawah ininya artikelnya. Ya, jadi kalau DP kredit mobil dan KPR bisa 0%, berarti penjualan itu akan terstimulus, itu penjualan mobil, otomotif dan properti itu akan kemungkinan naik secara angka penjualan ya, belum tentu margin keuntungannya. Kenapa? Karena boleh jadi karena di masa pandemi jualnya nggak di harga premium gitu, tapi jualnya ya di harga yang wajar saja seperti itu misalnya. Tapi secara angka penjualan meningkat, ya, secara angka penjualan meningkat karena kemudahan untuk mendapatkan fasilitas kredit begitu. Apalagi mohon maaf di kalangan misalnya guru-guru kan biasanya wah pada mau beli mobil nih kalau DP-nya 0% begitu. So, kalau saya sih sampai hari ini belum kesampaian ya beli mobil begitu. Tapi kalau beli saham yang punya mobil mungkin pernah begitu. Nah, kemudian ini juga, jadi ini beberapa outlook secara umum dulu ya. Pertama misalnya suku bunga turun, berarti suku bunga turun akan berimbas pada sektor properti dan sektor otomotif. Nanti kita tinggal cari sektor otomotif dan properti itu yang diuntungkan apa, sektornya apa, sahamnya apa. Kemudian misalnya, nah ini juga, ini yang tren di 2021. Tren 2021 adalah adanya saham-saham teknologi yang IPO, adanya saham-saham yang berbasis aplikasi itu IPO. Contohnya yang digadang di tahun ini adalah Gojek dan Tokopedia. Bahkan ketika Gojek dan Tokopedia ini IPO dan merger misalnya, maka kapitalisasi pasarnya itu hanya ada di bawah Bank BRI dan TLKM. Artinya langsung melesat ke 3 besar. Bayangkanlah kalau teman-teman seperti itu ya. Dan ini valuasinya berbeda dengan saham lain misalnya. Ya. Menghitung saham teknologi tidak bisa seperti misalnya saham properti, berbeda dengan saham perbankan, berbeda dengan saham consumer goods. Setiap sektor itu punya penilaian tersendiri untuk menentukan nilai wajarnya berapa. Nah, ini yang harus kita pelajari nanti. Nah, kita masuk sekarang mengerucut ke saham ya. Saham kondisi terbaru hari Jumat ya. Makanya kemarin saya minta ke panitia juga kalau saya ingin materinya itu fresh. Makanya saya nunggu sampai hari Sabtu aja dulu. Kenapa? Karena supaya datanya sudah terhimpun gitu. Saya tidak menggunakan data minggu lalu teman-teman, tapi saya menggunakan data 2 hari kemarin. Artinya ini yang paling update sekali gitu ya. Karena kalau bursa kan sampai hari Jumat gitu. Nggak ada bursa buka di hari Sabtu ya teman-teman. Sabtu Minggu kan libur. Nah ini jadi kondisi terkini dari pasar modal dan pasar saham kita. Nah, kita bisa cek di sini, kemarin ada kenaikan sekitar 0,51 untuk hari Jumat. Kemudian juga volumenya itu sekitar 14 miliar saham ya, 14,6 miliar saham. Kemudian nilainya itu 12 triliun. 12 triliun per hari loh, bukan per jam, bukan per minggu, per hari ini. Hari Jumat kemarin 12 triliunan, kemudian frekuensinya 1 jutaan. Ketika saya belajar, ketika saya tahun kemarin itu transaksi nggak sampai 10 triliun ya, mungkin 6-7 triliun apalagi di masa pandemi. Tapi sekarang itu gila-gilaan sampai 12 triliun. Jadi saya kalau boleh saya nanya ke teman-teman, pasar mana di Indonesia yang setiap hari ada perguliran uang 12 triliun dan legal, diakui negara dan juga halal, diakui MUI. Maka saya suka bilang ke teman-teman guru, teman-teman pendidik, dan teman-teman yang lain juga gitu. Kenapa sih masyarakat kita itu lebih mudah, mohon maaf ya ini fakta teman-teman, lebih mudah dibuai dengan janji investasi bodong ketimbang investasi legal dan halal gitu. Karena apa? Karena investasi bodong itu menjanjikan income yang tetap, yang cepat gitu, cepat kaya gitu. Tapi akhirnya ya tadi gitu ya, cepat juga hilangnya. Tapi ketika di pasar sahamnya sudah ada sejak tahun 77. Nah ini ada regulasinya dari negara gitu. Semacam arsitektur pasar modal kita kan ada Kementerian Keuangan, OJK, di bawah OJK ada SRO ya, Self Regulatory Organization, misalnya di situ organisasi operator ya saya lupa. Pokoknya ada Bursa Efek Indonesia sebagai pasarnya, ada KC sebagai kastodiannya dan KP sebagai clearingnya.
semuanya diatur oleh peraturan negara begitu. Dan orang jarang tertarik gitu. Kenapa? Ya tadi karena nggak naiknya nggak cepat gitu, terus hasilnya nggak bisa instan seperti itu. Padahal kita bisa lihat di sini perputaran uangnya per hari itu bisa 12 triliun. Nah, seperti itu ya. Kemudian kita lihat secara fundamentalnya rata-rata bursa kita ini sahamnya ada di 10 kali PER-nya, price to earning ratio-nya. Nanti kita bahas di sesi lain lah ya kalau yang seperti ini. Atau teman-teman boleh cek di YouTube saya, Mang Amsi, saya punya serial belajar rasio keuangan saham. Di situ ada 9 video, teman-teman boleh belajar free, gratis begitu. Kemudian nilai tukarnya 14 ribuan, harga minyak dunia di 60-an. Nah, ini ada kelihatan di sini volumenya juga 20. Rata-rata di tahun 2021 itu rata-rata 21 miliar saham. Kemudian nilainya rata-rata bahkan kemarin itu rendah dari rata-rata tahunan ini 18 triliun, teman-teman. 18 triliun ya. Kemudian di sini ada frekuensi hariannya 1,5 juta kali transaksi. Dan yang menarik, market kapitalisasinya itu 7.344 triliun. Ada kenaikan ya seperti itu. Nah, ini kita lihat indeks IHSG secara dari awal tahun itu sudah naik 4%, LQ45 1,81. Kemudian ada yang minus, nah ini justru yang syariahnya JI minus, tapi isinya plus ya 0,85. Ini yang secara indeks. Kemudian yang secara sektoral, nah ini teman-teman sejak 25 Januari kemarin itu ada sektor baru di Bursa Efek. Artinya klasifikasinya itu tidak berdasarkan yang lama, tapi berdasarkan yang baru. Di situ ada sektor energi, industri dasar, industri, kemudian consumer non-cyclical, consumer cyclical, layanan kesehatan, finansial, property real estate, teknologi, infrastruktur, dan transportasi logistik. Yang menarik adalah ini teman-teman lihat, year to date, saham teknologi ini yang paling fantastis. Kemudian disusul dengan finansial, bank ya, sebesar material itu seperti misalnya semen, keramik, dan yang lain. Dan setelah itu kemana? Ke sini, industrial. Ini secara umum misalnya ada apa ya di situ? Otomotif mungkin ya di situ masuk. Kemudian ada yang paling anjlok, mana yang paling anjlok ini consumer non cyclical. Teman-teman cek nanti consumer non cyclical itu apa aja sahamnya ya. Nah, ini ada sektor yang lama. Nah, kalau sektor yang lama ini kita cek yang paling tumbuh adalah trade, service, and investment. Kemudian finance, kemudian mining, kemudian kimia dan industri dasar. Yang paling anjlok adalah ini nih. Consumer juga sama ya. Nah, teman-teman boleh tanya misalnya, Mang ini kenapa trade, service, and investment itu paling tinggi kenaikannya? Ini karena teknologi itu ada di sini teman-teman. Ya, misalnya Alex Media pakai apa nih jaringannya? Misalnya pakai First Media, link itu ada di sini, link kode sahamnya ya. Kalau saya kan pakai TLKM nih ceritanya. Nah gitu. Kayak ini yang coret-coret saya ya, jadi bukan dari audien. Mungkin nanti emang itu coret-coret, enggak, ini yang coret-coret saya sendiri. Tenang aja, kalau ada yang dari audien saya langsung otomatis saya hapus. Nah, jadi kenapa trade service itu tinggi naiknya? Karena saham teknologi ada di sini. Ya, kalau mining teman-teman tahu lah sendiri, ada AMPM, TINS, Harum, itu yang naik gila-gilaan ya. Kemudian yang ini apa yang ini kira-kira pengereknya basic itu semen. Bisa saja SMGR atau bisa saja Cepin, Java ya yang dari pakan ternak begitu. Kemudian juga kertas INKP Tekim ini di sini bercokolnya di sini di sektor ini. Nah, pembelajaran tentang sektor-sektor ini juga saya sudah pernah share di berbagai video. Jadi teman-teman silakan kalau yang basic-basic belajar di Google itu banyak sekali. Teman-teman saya nggak punya background ekonomi, saya tidak kuliah dulu di ekonomi, saya kuliahnya 2 tingkat itu di bahasa Arab begitu, dan saya juga dulu lulusannya madrasah dulu, sekarang ngajar di madrasah lagi begitu, gak ada hubungannya dengan saham sama sekali. Tapi kalau teman-teman mau belajar dan itu jadi passion, maka ya ngomong seperti ini jadi biasa pada akhirnya. Kenapa? Karena kita setiap hari disajikan atau kita setiap hari berkutat dengan hal-hal seperti ini. Khusus yang syariah, isi itu ada kenaikan ya, kemudian juga JI juga kenaikan, kemudian untuk isi ini sekarang ada 430 saham dari 724. Kemudian total kapitalisasinya sekitar 48% atau 3.500 triliun. Kalau JI ini lebih simple lagi karena dia cuma 10 saham, market caps-nya itu cuma 0,7% dibanding yang lainnya.
kemudian ininya 53 triliun. Ini kayaknya ada yang keliru nih, nanti bisa cek ya. Seperti itu. Nah, sekarang karena judulnya ada prospek, berarti kita bicara outlook ya. Outlook di 2021. Nah, saya kutip aja dari sekuritasnya karena ini yang bisa di-upload yang ini gitu. Kan boleh baca dari sekuritas lain ya. Saya kemarin nemunya ini gitu. Jadi di sini dijelaskan misalnya ya, di sini dijelaskan bahwa pertumbuhan PDB produk domestik bruto domestic product itu akan mengalami normalisasi atau normal di 2021, itu harapannya. Kenapa? Karena 2020 Indonesia itu mengalami resesi sejak tahun 98 gitu. Karena mengalami kontraksi 5,32 dan 3,49 berturut-turut di kuartal kedua, kuartal ketiga. Sementara pemerintah itu memproyeksikan di akhir tahun itu ada di minus 1,5 gitu. Artinya ada pertumbuhan sekitar 4% di kuartal terakhir karena belum rilis ya, atau mohon maaf kalau ini dibetulkan yang lainnya. Kemudian juga untuk mengantisipasi efek dari efek negatif dari ekonomi yang tadi disebabkan oleh pandemi, maka pemerintah meluncurkan PEN ya, National Economic Recovery, dengan menggelontorkan 695 triliun. Kemudian 2021 ini diasumsikan pemerintah menargetkan pertumbuhan 4,5% karena sudah resesi ada recovery biasanya begitu. Sementara dari IMF malah lebih optimis lagi ya, 6,1%, dari World Bank 4% dan ADB 5,3%. Artinya kalau kita melihat data-data ini, kita bisa optimis bahwa Indonesia mengalami pertumbuhan di tahun 2021. Pertanyaannya adalah bagaimana imbasnya ke saham, kan seperti itu ya. Nah, ketika kita ngebahas imbas ke saham, di sini ada 3 skenario gitu ya. Yang pertama itu normal di 6.800, ini mencerminkan 18 kali 1 price to earning begitu. Di sini ada asumsinya, misalnya ada distribusi vaksin begitu, kemudian penurunan kasus COVID, kemudian pasar modal mulai menyongsong atau mulai menyambut datangnya kembali foreign inflow atau datangnya dana asing begitu. Kemudian ada recovery yang bertahap baik dalam produksi maupun konsumsi, dan juga ada pertumbuhan dari laba bersih sahamnya itu moderat gitu, antara 5-20%. Ada juga yang skenario bull atau skenario yang optimis itu 7.100 gitu. Kenapa? Nah, ini karena faktor-faktor, misalnya ada keberhasilan distribusi vaksin gitu ya. Kemudian juga pertumbuhan ekonomi sesuai dengan asumsi awal. Harga komoditas terus naik ya, kayak sekarang nikel, kemudian tembaga atau emas dan yang lainnya ya. Kemudian juga, nah ini kan udah jadi nih, dia Bank Indonesia memotong suku bunga, nah, kan udah ya kemarin jadi 3,5. Kemudian ada pertumbuhan laba bersih yang signifikan 20%, lebih dari 20%. Ada juga yang pesimis. Nah, kalau pesimis ini 5.700 teman-teman. Itu misalnya karena apa? Ini kasus COVID masih tinggi, kemudian tidak ada signifikan dari program vaksinasi betul ya. Kemudian banyak semakin bertambahnya foreign outflow atau keluarnya modal asing gitu. Kemudian konsumsi rumah tangga masih lemah ya, daya beli masyarakat masih lemah, dan di 2021 EPS growth-nya justru malah turun. Misalnya banyak perusahaan yang tidak mengalami pertumbuhan. Nah, tiga skenario ini bisa saja terjadi semuanya teman-teman, bisa terjadi salah satunya maksud saya. Tapi ya sekarang kan faktor-faktornya beragam gitu, variatif ya. Misalnya ini masih tinggi kasusnya, tapi juga ini sudah hubungannya udah turun kan, dan seterusnya.